Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada dua kasus, imamnya kencang atau yang kedua makmumnya yang lambat. Nah, bagaimana kita bisa tahu imam kencang atau kita yang lambat? Kalau yang protes cuma kita sendiri, yang lain malah tidak. Maka di situ akan kita tahu kita yang lambat. Ini untuk mengukur Bapak Ibu. Kalau di satu masjid semua protes dengan cara sholat imam, yang salah siapa? Imam. Satu masjid loh. Tapi tadi yang protes juga yang punya ilmu ya. Kalau yang protes awam, tapi imamnya alim, nah itu perlu diajari makmumnya. Tapi ini yang protes semuanya paham sholat, maka yang salah berarti yang sholat, yang jadi imam. Maka di sini tadi ini perlu penekanan juga, karena jangan kita katakan ini cepat, oh ternyata kita yang lambat. Maka perlu penekanan. Bisa jadi imamnya yang cepat, tapi selagi cepatnya imam itu, kalau betul-betul imam punya ilmu Bapak Ibu, kalau betul-betul, dan syaratnya orang jadi imam kan mesti punya ilmu imam. Nah kok dia bisa baca Fatihah, kok kita enggak? Ini kan jadi masalah juga, satu pertanyaan tersendiri. Kok dia bisa Fatihah, saya enggak ya? Berarti saya kan lambat, kecuali imamnya punya kasus tadi. Imam enggak baca Fatihah, akan jadi kasus itu. Nah sekarang imam bisa, kok saya enggak? Nah, paling tidak tadi orang di belakang imam bisa, saya kok tidak? Nah berarti yang salah berada dalam posisi dia. Nah ini juga nggak ada masalah. Kok memang dia punya satu hal khusus, maka kalau memang tak sempat, tetap makmum baca Fatihah walaupun imam sudah berpindah gerakan. Ya, jadi imam sudah pindah gerakan tuh. Ini kan namanya kesempatannya kan sama itu. Imam takbiratul ihram, dia takbiratul ihram, sholatnya zuhur. Imam mulai baca Fatihah, harusnya kan dia juga mulai. Cuma tadi ternyata imam lebih duluan. Nah setelah imam baca Fatihah kan harusnya imam juga baca surat. Nah sekarang dia Fatihah pun belum selesai juga. Nah selepas itu imam ruku, dia belum selesai pula, padahal ruku itu udah gerakan tambahan itu. Nah kalau memang dia tak ada uzur, kok sudah lewat 2 rukun, bisa batal sholatnya makmum. Karena kan parah, menyelesaikan Fatihah aja kok nggak bisa. Nah tapi kalau dia punya uzur seperti yang tadi saya sampaikan, memang betul-betul punya penyakit was-was, bacaannya itu lambat betul. Akhirnya saking lambatnya itu masih diberi tenggang, dia boleh terlambat 3 rukun panjang. 3 rukun panjang itu Bapak Ibu, imam ruku, bangkit dari ruku, imam sujud, dia mesti berdiri. Itu kan kacau udah sholat macam itu tuh. Tapi ini masih belum batal, kecuali imam sudah bangkit dari ruku, daripada sujud dia kok masih berdiri. Nah itu kan sudah kacau balau nih orang tadi. Sejauh itu. Tapi yang sepanjang 3 rukun ini bagi orang yang punya uzur. Kalau tak ada uzur, hanya 2 rukun boleh terlambat itu. Lebih dari 2 rukun batal. Nah tadi gimana Fatihahnya? Tetap wajib, kecuali ini ada pengecualian. Di dalam kitab Taqriratus Sadidah, kitab-kitab fikih ditekankan ada orang yang berposisi jadi masbuk setiap rakaat. Bisa. Kok bisa di rakaat masbuk? Ya, umumnya kita tahu masbuk itu cuma rakaat pertama kan Bapak Ibu. Tapi ada nanti kasus ini bagi orang yang biasanya punya penyakit was-was tadi, macam tadi lah. Gerakannya lambat. Imam sudah berdiri rakaat kedua, lah dia masih menyelesaikan sujud rukunya dari tadi lah. Lalu selesai bacaannya, imam akhirnya mau ruku, udah selesai berdiri imam ruku. Ketika imam ruku dia baru berdiri, maka posisi dia seperti orang masbuk. Ikuti imam langsung pada waktu itu, maka diperbolehkan untuk dia yang punya penyakit tadi boleh. Kadang yang berpenyakit itu ada untungnya, bukan untung sebenarnya, keringanan. Kalau untung, enggak lah, namanya penyakit kok untung. Dan itu kan jarang-jarang ada seperti itu. Jadi bisa tergambarkan ada ceritanya orang masbuk tiap rakaat. Tapi kalau bukan dalam kondisi seperti tadi, Fatihahnya wajib. Itu kan kondisinya ketika dia bangkit daripada sujud, imamnya ruku. Nah, kan mirip-mirip dengan posisi masbuk. Maka dalam posisi itu bacaan Fatihahnya gugur mengikuti imam, karena dia dihitung sebagai orang masbuk. Nah cuma memang
saya sendiri tidak tahu, entah ada pernah jumpa orang begini atau tidak, tapi hukum dalam fikihnya ada. Nah, kalau untuk surat itu Fatihah tadi ya tetap wajib. Ya kalau surat ya tentu tidak masalah. Surat itu sunnah. Kalau mampu dalam sholat sir, sholat yang dilirihkan, itu bagi makmum rokaat pertama, rokaat kedua sunnah baca surat. Yang ketiga dan keempat Fatihah saja. Maka mirip dengan aturan imam tadi.